Oke, Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah juga. Oke. Fitur chatnya tidak digunakan, sayang ya. Fitur chat, terus nanti kalau misalkan mencoret-coret tidak digunakan juga ya. Kalian simak baik-baik saat Ibu menjelaskan atau saat Ibu memaparkan materi yang disampaikan. Nanti kalau misalkan kalian mau bertanya, boleh bertanya. Tetapi harus mematuhi aturan yang sudah Ibu berikan ya. Iya. Mari sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu absen dulu ya. Dimulai dari kelas 3A terlebih dahulu. Seperti biasa, yang namanya Ibu bilang hadir atau Ibu bilang sebut, untuk perempuannya bilang hadiroh dan untuk laki-lakinya bilang hadir. Sekali lagi, fitur chatnya tidak digunakan, sayang ya. Alesa sudah bergabung? Oke, Alvan sudah bergabung? Alia Apriana sudah bergabung? Alia? Arjan sudah bergabung? Hadir. Kaisar Alif sudah bergabung? Hadir. Oke, Davina, Hadirah. Faizal Rizky. Oke, sepertinya lanjut. Fatan Ibrahim. Hadir. Gatvan. Gatvan sudah? Salam ya. Lubna. Lubna sudah? Fajra. Mira. Lauri. Rizky Radityawan. Ada Rizky Radityawan? Salam ya, belum bergabung. Matin. Matin sudah? Ian. Aryan. Putra.
Oke, dilanjut. Hafiz, Kafa. Ya. Hadir. Oke. Belum lagi hadir. Syafiq Abdillah. Ini belum. Syafiq ada? Ikut. Syafiq Abdillah. Lengkap. Nazifa. Nazifa sudah ada? Sanjaya. Oh, ya. Najwa. Wah, belum juga. Akifah. Hadira. Firda. Hadir. Oke, kelas 3A ada yang masih belum disebutkan? Sudah ya? Yang lainnya belum bergabung. Oke, kita lanjut dulu ke kelas 3B. Ulfa. Alif. Alia Sakila. Oke. Ammar. Hadir. Rasya. Belum hadir ya? Belum ada. Azri. Azri. Oke. Azahra. Sudah Zahra. Zaki. Oke, Hasna. Hadira. Kenzo. Hadir. Kansa. Hadira. Dapa. Minum. Dapa sudah? Kan pulang dulu ya. Kalian ambil makan. Marwa. Tambah sekalian ambil minum. Marwa belum ya? Faisal. Abang. Mufis. Ihsan. Hadir. Attar. Hadir. Aufar. Hadir. Rifki. Rifki sudah bergabung Rifki? Naila. Hadira. Nurfadila. Salwa. Hadira. Oke. Kelas 3B ada yang belum disebut? Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kita cek kembali. Sekali lagi, fitur chatnya dan layar tidak boleh digunakan ya. Tidak boleh dicoret-coret atau tidak boleh menggunakan fitur chatnya. Sama-sama menyimak apa yang Ibu sampaikan, oke? Baik, Bu. Semangat buat hari ini belajarnya. Oke, kalau memang semangat, coba Ibu pengen tahu tepuk semangatnya ya. Untuk Mukti duduk ya, Nak ya. Oke. Dan yang lainnya pun duduk ya, tidak ada yang tiduran, tidak ada yang mengobrol, tidak ada yang jalan-jalan. Semuanya menyimak dengan baik-baik. Dipahami? Bisa, Bu. Oke. Oke, mari yuk sama-sama kita tepuk semangatnya. 1, 2, 3. Tepuk semangat.
Pintar. Oke, kita dilanjutkan ya. Jangan lupa juga disiapkan buku tematiknya 3A. Oke, kalau sudah bisa dibuka di halaman 150 ya. 150, Bu. Ya, 150. Bentar Ibu share dulu. Udah. Oke, kalau sudah terlihat. Sekarang kita akan memasuki penerapan materi tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, di mana di sini materinya lebih ke subtema 4 ya, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, sebelum dimulai, kemarin ciri-ciri perkembangbiakan tumbuhan ada berapa? Ada yang masih ingat? Ada berapa? Oke, pintar 2. Yang pertama apa? Ini secara apa? Tanaman suplir dalam pot. Iya. Yang pertama secara alami dan yang kedua dengan cara buatan ya. Oke. Nah, di sini perkembangbiakan tumbuhan itu lebih ke di sini ya, perkembangbiakan dengan spora. Nah, di sini ada juga contoh teks di antaranya Cika dan Ibu. Sekarang anak-anak boleh menyimak apa yang Ibu bacakan ya. Nah, Cika sedang membantu Ibu menyiram tanaman di halaman. Cika melihat Ibu membawa pot tanaman baru. Kata Cika, Ibu, apa nama tanamannya Ibu bawa itu? Ibu berkata, oh, ini tanaman suplir. Ibu akan meletakkannya di teras rumah. Cika bilang, apakah tanaman itu berbunga, Bu? Ibu berkata, suplir tidak berbunga. Keindahannya pada bentuk daunnya yang bermacam-macam. Nah, jika tidak berbunga, bagaimana suplir berkembang biak? Kata Ibu, coba lihat di balik daun suplir yang terdapat bintik-bintik seperti ini. Inilah kotak spora. Di dalamnya terdapat spora berbentuk biji yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Kemudian Cika berkata lagi, atau menanyakan lagi kepada ibunya, bagaimana spora dapat tumbuh menjadi tumbuhan, Bu? Katanya gitu ya. Selanjutnya kata Ibu, spora akan terbawa angin atau air jika jatuh di tempat lembab. Spora akan berkecambah dan menjadi tumbuhan baru. Nah, di situ menceritakan tentang apa? Perkembangbiakan dengan spora yang dimana tanaman itu namanya apa? Spora suplir. Iya, tanaman suplir. Oke, ada yang tahu nggak tanaman suplir yang kayak gimana? Tanaman suplir? Oke nih, Ibu kasih tahu tanaman suplir itu yang seperti ini. Pernah melihatnya? Belum. Ada yang pernah, ada yang belum ya? Di halaman 150 sayang ya. Iya, tanaman suplir ini seperti ini. Ada juga tanaman paku atau juga tanaman putri malu. Itu dia bisa disebut dengan tanaman suplir. Nah, yang disebut bintik-bintiknya itu atau sporanya itu yang ini ya. Kalau misalkan dilihat pakai mikroskop, alat bantu, Udah ada kenapa? Halaman berapa, Bu? Tidak digunakan sayang ya. Halaman 150. Oke, bisa dilanjut? Bisa, Bu. Nah, kalau misalkan kita melihat spora tanpa menggunakan mikroskop, itu tidak akan terlihat ya. Akan terlihatnya seperti ini aja nih, akan terlihat kayak gini. Tidak ada yang namanya bintik-bintik.
Kalau misalkan kita menggunakan mikroskop atau alat bantu melihat benda-benda yang terkecil akan terlihat seperti ini. Jadi kelihatan oleh mikroskop. Nah, bintik-bintiknya kayak gini ya. Jadi dia itu namanya spora. Dinamakan spora dalam tumbuhan. Oke, dilanjut ya. Ya. Nah, coba kita mencari tahu nih kata-kata spora, kata-kata mikroskop, kata-kata lembab, dan Boleh kecambah. ditulis. Boleh ditulis di buku catatannya. Iya, boleh. Bukan ada di 151. Iya, boleh di situ ditulis di buku catatan atau di buku tematiknya ya. Halaman 151. Ada yang tahu spora itu apa? Ya. Ada yang tahu nggak? Ya. Oke, coba kita lihat di sini spora itu bisa disebut dengan satu sel atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung ya. Sel atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Iya, itu namanya spora. Jadi spora itu berada di dalam daun yang merupakan tumbuhan. Jadi untuk melindungi si lapisannya itu, si lapisan yang ada di tumbuhan. Oke, Ibu ulangi dulu ya. Info kayak gimana, Bu? Kenapa? Kayak gimana? Apanya kayak gimana? Katanya nggak ada. Tulisannya katanya, Bu. Tulisannya nggak ada. Iya, tulisannya nggak ada. Bentar dulu ya, kita dihapus dulu tulisannya. Kita hapus dulu tulisannya. Kita ulangi ya di sini. Kita di sini saja. Oke, Ibu di sini aja ya ngetiknya. Oke, Ibu ulangi. Satu sel atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Jadi spora ini berada di dalam tumbuhan, di dalam daun gitu ya. Dia melapisi si daunnya itu atau si tumbuhannya untuk melindungi gitu. Jadi dinamakan spora. Atau juga kayak tadi namanya apa sih, bisa terlihat kayak bintik-bintik gitu ya. Selanjutnya mikroskop. Ada yang tahu mikroskop itu kayak gimana? Oleh lapisan pelindung ke atas saja. Lapisan pelindung. Mikroskop tahu? Tahu. Mikroskop semacam teropong. Lihat teropong atau pernah memegang teropong mainan gitu? Iya, itu semacam seperti itu ya, mikroskop. Namun di sini mikroskop itu digunakan untuk melihat benda-benda yang paling kecil yang bisa tidak dilihat oleh mata kita. Jadi mata kita misalkan di daun itu kita hanya melihat daun kayak tadi aja, kayak daun spora gitu ya, kayak tumbuhan suplir, itu kita hanya bisa. Tetapi kalau misalkan pakai mikroskop akan terlihat kayak bintik-bintik yang tadi di dalam daun suplir ada sporanya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di sini kalau misalkan mikroskop itu yaitu alat bantu. Mikroskop alat bantu. Alat bantu untuk melihat benda-benda yang
berukuran kecil. Berapa, Bu? Untuk melihat Kecil. Kenapa? tentu untuk melihat Atau sangat kecil. melihat Iya. Jadi gitu ya. Kalau misalkan kalian belum tahu mikroskop itu seperti teropong. Kalau lembab, di sini lembab ada yang tahu lembab? Maksud lembab tuh kayak gimana? yang berukuran kecil. Ada yang tahu lembab? Kecil. Misalkan di sebuah daerah habis hujan gitu ya, atau di rumah kita tuh habis hujan, biasanya kan suka ada batas gitu ya. Cuman nulisnya itu. Itu biasanya disebutnya lembab, atau sering kita sebut dengan udara dengan kandungan uap air Nanti di foto yang aja. sangat tinggi ya. Lembab udara dengan kandungan. Nah, di sini lembab. Lembab itu udara dengan kandungan uap air yang tinggi. Jadi biasanya kalau misalkan pagi-pagi tuh bangun pagi atau di bawah kasur, biasanya suhu itu kalau misalkan terlalu dingin, keadaan udaranya, keadaan cuacanya, biasanya di bawah kasur juga suka basah gitu. Padahal nggak ada yang bocor kan, atap tank kita nggak bocor gitu. Nah, tapi tetap aja karena udaranya sangat tinggi, jadi di situ uap airnya sangat dingin. Layarnya tidak boleh coret-coret sayang ya. Nanti kalau misalkan itu meetingnya mati, masuk lagi ke link yang sama ya. Nah, selanjutnya kecambah. Kecambah ada yang tahu? Kecambah apa? Apa kecambah? Kecambah yaitu tumbuhan kecil yang baru tumbuh ya dari biji. Kacang-kacangan. Tumbuhan kecil yang baru tumbuh. Yang disemaikan atau ditaburkan. Jadi kalian juga pernah tahu kan tumbuhan toge? Dari Di situ kan awalnya dari kacang, terus kita tanam menjadi tumbuhan. Dari Itu kan biji. baru muncul kayak daun-daun kecil. Nah, itu namanya kecambah. Kenapa? Atau selain tumbuhan toge juga ada juga kacang-kacangan yang lain ya. Bukan hanya toge aja. Jadi yang intinya tuh tumbuhan atau daunnya yang akan baru muncul. Yang kecambah. Kenapa? Oke, sudah ya. biji. Kacang-kacangan. Sudah ya. Bisa dilanjutkan. Sudah. Oke, selanjutnya ya. Kacang. Di sini kacang-kacangan Belum. yang disemaikan. Nah, Sampai sini ada yang ditanyakan dulu. belum. Yang lainnya ada yang ditanyakan dulu sampai sini. Semaikan. Oke, mengerti ya sampai sini ya. Oke, selanjutnya kita akan ke sini. Menanam tanaman di sekolah. Ya, menanam tanaman di sekolah bisa dibuka halaman selanjutnya 152. 152 ya. Oke, Ibu bacakan kembali di sini. Di sekolah jika terdapat lahan kosong.
untuk berkebun. Dan Bapak Guru mengajak murid-murid untuk memanfaatkannya. Dengan didampingi Bapak dan Ibu Guru, mereka bekerja bersama-sama. Ya, mereka bekerja bersama-sama. Mereka bekerja sesuai dengan tugas dan atau yang telah diatur sebelumnya. Selesai menanam, Ibu dan Bapak Guru berpesan agar semua murid ikut merawat tanaman-tanaman itu. Merawat tanaman merupakan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan. Tanaman yang terawat dengan baik akan membuat udara lebih segar dan lingkungan menjadi lebih indah. Bila lingkungan kita terjaga kebersihannya, maka kesehatan kita juga akan baik. Di situ menceritakan tentang apa? Menjaga lingkungan. Iya, menjaga lingkungan kewajiban siapa? Kita semua. Kita semua. Oke, apa hanya warga sekolah atau hanya ibu bapak guru aja atau hanya siswanya saja yang harus menjaga? Semuanya. Warga sekolah ya. Iya, jadi semua warga sekolah di situ harus saling merawat, menjaga ya. Jadi tidak hanya ibu bapak gurunya saja, murid-muridnya saja, atau siswa-siswanya saja, atau hanya beberapa orang saja, itu semuanya ya kita harus ikut merawat agar tanaman kita atau tanaman di lingkungan sekolah terawat dengan baik, bersih gitu ya. Jadi terlihatnya indah gitu. Bukan hanya di sekolah saja ya, lingkungan di rumah contohnya. Siapa yang berkewajiban untuk merawat? 152. Oh, 152. Yang wajib merawat lingkungan di rumah siapa? Semoga kita semua. Ya. Ini kan kalau misalkan di sekolah, warga sekolah semuanya ya, berarti ibu bapak guru, siswanya dan yang lain-lainnya yang ada di sekolah. Nah sekarang kalau misalkan di rumah, siapa yang berkewajiban? Iya, yang berkewajiban ya warga yang di rumah. Misalkan di rumah kita, ibu bapak kita, kitanya, misalkan kalau misalkan punya adik, kakak gitu ya. Jadi tidak saling mengandalkan. Harus saling bekerja sama antara kita dengan orang tua, dengan keluarga yang lainnya. Oke. Ibu pada pakai cat no, Bu. Iya, makanya chatnya tidak boleh digunakan ya. Sekali lagi, Ibu tegasin tidak boleh digunakan fitur chatnya dan juga tidak boleh mencoret-coret layarnya. Nanti yang masih tidak mau mendengarkan apa kata Ibu catat namanya siapa saja yang menggunakan fitur chatnya yang mencoret-coret layarnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini coba kita sama-sama untuk melengkapi kata yang sesuai untuk halaman 153 ya. Nah, di situ dua soal yang di mana halaman 153. Halaman 123. 153. Yang hebat untuk melengkapi pertanyaan. Iya, apa? Ini kata yang tepat untuk melengkapi pernyataan berikut ya. Nah, titik-titik merupakan bentuk kerjasama. Apa sih kira-kira? Gotong royong. Gotong royong. Aman berapa? Halaman 153. Apa jawabannya? Gotong royong. Gotong Oke, nomor royong. 1 gotong royong, benar ya. Jadi gotong royong merupakan bentuk kerjasama. Kerjasama Yang ke antara
satu gotong royong. Iya, yang ke-1 gotong royong. Kerjasama antar kita, antar keluarga, Atasnya nggak kita apa-apa ya, dengan Bu. masyarakat. Kenapa? Ini yang nggak apa-apa. Menjaga lingkungan merupakan Oke, selanjutnya. Menjaga lingkungan merupakan apa? Titik-titik kita bersama. kewajiban kita bersama. Kewajiban. Kewajiban kita bersama. Selanjutnya, Kewajiban yang kita ketiga. bersama. Nah, yang ketiga apa jawabannya? Yang ketiga ada yang tahu jawabannya? Manfaat. Oke, menjaga lingkungan akan memberi banyak manfaat bagi kita. Selanjutnya nomor 4 ada yang tahu jawabannya apa? Buruk. Oke, lingkungan yang tidak terjaga akan berpengaruh bagi kesehatan. Berpengaruh apa? Udah nggak apa-apa ini yang bawah. Lingkungan yang tidak terjaga akan berpengaruh buruk bagi kesehatan kita. Oke, jadi buruk ya. Berarti yang selanjutnya yang kelima yaitu kerjasama, yang dimana menjaga kebersihan secara gotong royong merupakan contoh bentuk kerjasama antara kita, keluarga, kalau misalkan di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah kita Yang dan keempat buruk. sekolah dan warga sekolah yaitu ini di sini. Gotong royong. Yang kedua kewajiban. Yang ketiga manfaat. Yang keempat Oke, sama. ya. Jadi sampai sini oke, kembali di sini perkembangbiakan buatan pada tumbuhan yang dimana Halaman berapa? halaman selanjutnya 155. 155. Iya, 155. Ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan adalah pada tumbuhan. perkembangbiakan yang terjadi dengan bantuan manusia ya. Jadi memang kalau misalkan dengan buatan itu dengan bantuan manusia. 155. Oke, lanjut. Contoh perkembangbiakan buatan adalah mencangkok, menyetek, dan merunduk. Sudah dibahas juga ya pertemuan kemarin pas di awal-awal. Nah, berikut ini akan dijelaskan cara mencangkok dan menyetek. Ibu di sini hanya menjelaskan mencangkok dan menyetek saja ya. Jadi merunduknya nanti kita bahasnya, oke? Ada yang tahu menyetek sama mencangkok kayak gimana? Ada dua. Menyetek, mencangkok kayak gimana sih tanamannya atau yang Cangkok cari aku disebut itu. menyetek itu kalau mencangkok kayak Ada gimana gitu? perkembangbiakan buatan yang paling mudah. Oke, pintar. Iya, bisa dilihat di gambar juga ya. Entah di buku ataupun di layar di situ. Yang pertama kita bahas mencangkok dulu. Di sini mencangkok, tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan berkambium seperti pohon mangga, pohon rambutan, dan pohon jati. Tumbuhan berkambium adalah batang pohon yang berkayu. Jadi batang pohonnya berkayu seperti ini ya. Kalau misalkan batang pohonnya tidak berkayu, dia tidak bisa dicangkok. Jadi batang pohon yang bagaimana yang bisa dicangkok? Batang pohon yang bagaimana? Kayu. Ya, batang pohonnya. Contohnya kalian pertama, langkah pertamanya. Nah, ini kan langkah-langkahnya ya. Kalian membuat dulu garis. Garis ini fungsinya buat apa? Nah, fungsinya untuk mengambil kulit luarnya gitu ya. Nah, kemudian akan menjadi seperti ini nih. Ya kan udah
tandain. Kalian seperti ini. Ini juga bisa dilihat di buku ya. Kupas kulit batang yang akan dicangkok. Nah, dikupaskan jadi seperti ini. Nah, kayunya pun ini kayu namanya. Ini kulitnya, ini kayunya. Nah, kemudian kalian bersihkan menjadi seperti ini ya. Nah, jadi kan kelihatan ya kayunya. Kemudian setelah kalian membersihkannya menjadi seperti ini, si kulitnya dibuang dan yang terlihatnya hanya kayunya saja, kalian isi bungkus batang kayu dan kupas dengan tanah. Nah, isi batang kayunya itu dengan tanah dan dibungkus seperti ini. Seperti membungkus permen ya. Apa? Bungkusnya pakai apa? Bungkusnya pakai plastik. Iya, Plastik. dibungkus pakai plastik. Pakai plastik kresek, tahu kresek kan? Tahu, Bu. Dibungkus pakai gitu, pakai plastik atau kresek. Di dalamnya diisi tanah dulu sebelum kalian langsung membungkus ya. Jangan langsung membungkus ya. Isi tanah dulu baru seperti ini kan, dibungkusnya dan diikat. Kemudian, nanti setelah itu kalian siram bungkus cangkok hingga tumbuh akar. Nah, walaupun memang sudah diisi tanah, tetap ya harus kita siram setiap hari. Jadi disiram agar dia itu menjadi akar yang tumbuh dari sini, dari si cangkoknya itu. Nah, setelah itu akan menjadi seperti ini, tanam hasil cangkokan pada tanah. Jadi kalau misalkan udah jadi akarnya, kalian pindahkan cangkoknya itu ke dalam tanah ya. Jadi tidak disimpan di dalam sini, tidak disimpan di batangnya gitu. Kalian langsung memindahkan ke tanah. Jadi gitu ya, mencangkok itu. Ya. Ibu ulangi lagi. Kalian pertama tandai dulu bagian mana yang akan kalian kupas kulitnya seperti ini. Kemudian kalian kupas menjadi kayak gini. Dan akhirnya menjadi bersih yang hanya kelihatannya kayunya saja. Kemudian kalian isi atau siapkan dulu plastik dan kemudian isi dengan tanah seperti ini dan diikat. Kalau sudah selesai, kalian siram setiap hari dengan rajin sehingga menjadi akarnya terlihat dan tumbuh akar. Kemudian kalian pindahkan ke dalam tanah dan menanamnya di dalam tanah seperti ini gitu ya. Ya. Nah, itu yang dinamakan dengan cangkok. Sekarang kita lanjut ke menyetek. Nah, menyetek itu seperti ini. Kalau menyetek dilakukan dengan memotong bagian tumbuhan. Kemudian potongan itu ditanam pada tanah. Beberapa contoh tanaman yang dapat disetek adalah tanaman singkong, mawar, apel, beri, dan bunga trompet. Nah, di sini Ibu mencontohkan tanaman singkong ya. Yang pertama, tentunya kalian harus menyiapkan tanaman singkong atau batang singkong terlebih dahulu. Kemudian potong batang tanaman singkong secara menyamping seperti itu ya. Tuh, secara menyamping nih kayak gini dipotongnya. Jadi tidak dipotong lurus, menyamping atau miring. Kemudian yang keduanya tanam batang setek pada tanah jadi seperti ini. Jadi si ujung yang dipotongnya yang miring tadi kita tanamkan di bawah. Selanjutnya yang ketiga siram dan beri pupuk batang setek hingga tumbuh. Jadi kalian setelah semuanya beres diberikan pupuk, disiram dengan sangat rajin dan kemudian menjadi daun semua ya. Jadi berbeda ya dengan mencangkok, oke? Kalau mencangkok matanya beberapa tahapnya, menyetek juga sama, ada beberapa tahap yang memang berbeda. Ada yang ditanyakan dulu soal mencangkok dan menyetek? Ya, oke kita lanjutkan. Nah, masih ingat dengan pembagian ini? Masih. Oh, baik, kira-kira jawabannya apa ya? Tidak ada 6 dibagi 6. contoh soal, kira-kiranya gimana?
Apa? 36 dibagi 36 bagi 6. Oke, 36 dibagi 6 berapa? Dibagi 6. Bagi 6. Jawabannya berapa? 4. Tidak ada di buku sayang. Ibu hanya menuliskan di sini buat latihan bersama-sama saja ya. 6. 4 apa jawabannya? 6. Kita hitung bareng-bareng ya. Angka 6-nya ada berapa? 1, 16 bagi 4. Iya, jadi benar ya. 36 dibagi 6 yaitu 6. Karena di sini angka 6-nya juga ada 6 ya, bukan ada. 16 bagi 4, 4. Oke, 4. Oke, pintar di sini. 16 dibagi 4. 16 dibagi 4. Hasilnya 4. Oke. Layarnya tidak usah dicoret-coret ya. 4 dibagi 6 sama dengan 4. Oke, di sini kita tuliskan lagi. 4 dibagi 6 sama dengan 4. 8 bagi 7 adalah 4. 1 dibagi 4 bagi 6 adalah 4. Oke, 28. 28 bagi 7 4. 28 bagi 7 sama dengan 4. Bagi 7 apa bagi 4? Bagi 7. Ya. Bagi 7 Oke. sama dengan 4. 7 sama dengan 4. Layarnya tidak boleh dicoret. 21 dibagi 3. 4. 41 dibagi 3. Oke, 21 dibagi berapa? Jawabannya 7. Jawabannya 7. Karena Sama dengan 7. Jawabannya 7. kenapa 7 jawabannya? Karena tiganya ada 7. Karena tiganya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitupun yang lainnya ya. Kalau misalkan untuk menyatakan bentuk pengurangan berulang sebagai bentuk pembagian sudah paham ya berarti ya? Sudah. Merasa memang sudah paham. Kalau yang ini sekarang kembali ke sini. Bagaimana dengan yang ini sudah paham? Sudah. Nomor berapa? Bagian berikut tidak ada di buku. Tidak. Sudah paham? Contohnya kalian bisa dilihat juga kalau buat contoh di halaman berapa nih? Di halaman 131 atau 132 contohnya di situ ada. Berapa, Bu? 131 dan 132. Contohnya ya. 132. Iya, 131 dan 132. Oke. Kira-kira gimana? Belum. Boleh dikerjain. Kenapa? Boleh dikerjain. Kerjain bareng-bareng aja di sini. Ada yang tahu gimana caranya buat mengerjakannya? Akar 72 dibagi 6 berapa? Akar 72 dibagi 6 berapa? Ada yang tahu nggak? 42. Berapa kira-kira? 42. Beneran 2.
Bentar ya. Jadi di sini apa? Bilangan berapa di sini ya? Bilangan berapa yang bisa dibagi 6? Yang tahu? 7 dibagi 6 bisa nggak? Dibagi 6 bisa nggak? 7 dibagi 6 bisa nggak? Apa? Iya, 7 dibagi 6 bisa nggak? Nggak bisa kan? 7 dibagi 6 ya nggak bisa? Ini sekarang jarak panjangnya Jadi kena berapa? jangan 7, berarti harus angka 6 di sini ya. Halaman berapa? Halaman 132. Jadi di sini angka 6. 6 dibagi Ditulis, kan hasilnya 1. Iya, boleh ditulis. Kok ditulis? Boleh ditulis. Tulis boleh enggak? Ini doang. Berarti sendiri. Kalian bikin seperti ini di buku. Jadi 7 dia bagi 6 kan nggak bisa. Jadi dia 6 aja. 6 yang mendekati angka 7 kan angka 6. 6 dibagi 6 hasilnya 1 ditulis di sini di atas. Kemudian angka 2-nya kita ke atasin, naikin. Angka 6 di sini 7 diambil 6 berapa? 7 diambil 6 berapa? Kita diambil 12 sama dengan berapa? Iya, 12 diambil 12 sama dengan berapa? Oke, sebentar ya, Ibu tulis. Ini sejajarin, ini mana penghapusnya? Ini di sini sejajarin biar gampang ngurangnya. Oh, ditulis. Bisa terlihat nggak? Terlihat. Bentar ya. Nanti pengerjaannya seperti ini. Coba bisa dituliskan? Bisa. Kelihatan. Bisa terlihat chatnya tidak dihilangkan ya. Fitur chatnya. Terlihat tidak? Ada yang WA. Ada yang WA tadi. Jadi di situ mana tuh? Yang WA. 72 dibagi akar 72 dibagi 6 hasilnya 12. Pengerjaannya seperti ini ya. Terlihat tidak di layar? Jadi tinggal dipindahin saja. Tulis bawah satu. Sini. Iya. Oke, sampai sini ditanyakan dulu. Nah, sekarang buat Gimana soal matematikanya? Kacang, Bu. Kenapa? Nih, tolong kata jawab. Oke, Ibu kasih tahu lagi yang nomor berapa tadi? Yang nomor 60 ya. kurang. Angka 20 satu lagi ya. Kosong.
Ya. Ini dulu. Ya. Enggak, di sini dulu. 12, 6. Ini ada 2. Nah, yang angka 60 juga seperti itu ya. Jadi di situ bilangan berapa yang bisa dibagi 2 kali 5? 6 Kalian di depan, di belakang. ya angka depannya dulu. 6 dibagi 5 tidak bisa. Nah, kalian bilangan berapa yang mendapat yang ke 6? Kali 5 kan? 5 dibagi 5 yaitu 1. Nah, satunya kalian taruh di atas seperti ini. Terus 6 diambil 5. 6 diambil 5 berapa? Ibu. Kenapa? 11. 2 kali 6. Oke, sudah ya. Oh, ada yang belum. Oke. 2 kali 6 berapa? Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak, mungkin Ibu cukupkan ya. Oh, nanti bisa dibaca lagi aja di bukunya buat lebih mengerti lagi. Mari sekarang kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, Bu. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama ya. Ya. Jadi mulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.